Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak dan abang sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kakak dan abang sekalian, kita masuk kepada perangkat penghubung ke internet. Bahwa kita tidak pungkiri bahwa untuk sebuah komputer tidak akan bisa terhubung ke internet tanpa ada perangkat lainnya. Nah, jadi eh, internet di dalam komputer tidak bakalan terhubung eh, tanpa perangkat-perangkat lainnya. Nah, ada perangkat input. Perangkat input itu apa saja? Perangkat yang perangkat keras yang kita masukkan data-data ke dalamnya. Yang pertama itu keyboard. Nah, keyboard ini merupakan terdiri dari alfabet A sampai Z, kemudian ada angka, ada kontrol, ada alt, ada X, dan F1 sampai F selanjutnya. Nah, jadi masih banyak lagi tombol-tombol dari keyboard ini yang sangat dibutuhkan. Jadi untuk mengelola berbagai macam data, tombol-tombol ini sangat dibutuhkan, apalagi untuk internet ya, apalagi untuk menghubungkan ke internet. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya adalah mouse. Nah, jadi mouse ini juga bagian dari eh, perangkat input yang akan terhubung ke internet. Nah, bagaimana jadinya kalau misalnya komputer tanpa mouse? Mouse namanya. Mouse ini terdiri dari klik kiri dan klik kanan, dan di tengah itu ada seperti putar-putaran, itu bisa diputar, itu namanya kursor ya. Jadi klik kiri fungsinya untuk mengklik atau biasanya untuk masuk, nah, masuk ke situs atau apapun itu. Sedangkan klik kanan, kalau kita double klik itu juga fungsinya mengokekan juga. Dan banyak 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 juga pilihannya di klik kanan. Oke, kita masuk ke selanjutnya, modem internal. Nah, jadi ternyata di dalam modem atau penghubung perangkat keras ke internet, perangkat keras menuju menghubungkan internet ke komputer itu ada namanya modem internal ya. Modem internal ini yang berada di dalam komputer. Nah, jadi ini memang modem ini disediakan supaya terhubung langsung di komputer itu sendiri. Ya, kita lanjutkan. Modem eksternal. Modem eksternal ini tidak asing di mata kita. Nah, kadang kita sering mencari wifi kemana-mana itu menggunakan wifi orang contohnya. Ada mungkin wifi ID. Nah, itu menggunakan modem eksternal seperti ini. Contohnya di sekolah kita juga menggunakan modem eksternal. Nah, jadi modem eksternal ini menghubungkan ke komputer yang ada di sekolah. Kita lanjutkan. Oke, jadi prosesor ya. Prosesor ini merupakan atau CPU ini merupakan otak dari komputer. Tanpa adanya CPU ini tidak akan terhubung, tidak akan terolah. Jadi yang perangkat pengolah data, perangkat pengolah penghubung internet tadi ini adalah prosesor. Nah, jadi di dalam CPU tadi, kalau tidak ada CPU, nah, internet itu tidak akan terhubung. Begitu juga dengan HP kita ya. Ternyata HP kita prosesornya juga ada. Nah, karena sudah bisa terhubung ke internet. Ya, kita lanjut ke RAM. Nah, RAM ini random access memory. Jadi kata RAM ini tidak asing di telinga kita juga, karena keseringan kita menggunakan kata RAM ini ketika kita memegang Android. Sering kita bertanya kepada teman atau siapapun itu, berapa RAM-nya. Nah, jadi RAM ini juga ada di komputer. Nah, jadi RAM ini kapasitasnya 128 MB. Nah, 200 sekian MB. Nah, jadi memang RAM ini dia lebih sedikit kapasitas penyimpanannya. Nah, oke, kita lanjutkan. Harddisk ya. Nah, harddisk ini juga
perangkat penyimpan. Jadi setiap komputer juga ada hard disknya. Nah, kapasitas hard disk ini 40 GB. Makanya terkadang ketika kita menyimpan sesuatu di komputer itu banyak-banyak, aplikasi banyak ya sampai bergiga-giga itu masih bisa ditampung sama komputer. Sampai itu mulai dari 40 GB sampai ada terabyte. Nah, terabyte itu lebih banyak lagi. Nah, jadi memang fungsi hard disk ini menyimpan lebih banyak data. Dia bisa menyimpan lebih banyak data. Kita lanjutkan CD. Nah, CD ini kapasitas penyimpanannya juga ini tempat penyimpanan ya. Dia tempat penyimpanan. Bedanya itu dia lebih tipis dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, dan kekurangannya itu ya kadang mudah terhimpit. Kalau terhimpit dia kadang pecah. Nah, CD ini kapasitasnya 650 GB. 600 megabyte, 650 megabyte. Masih lumayan lebih banyak dibandingkan RAM yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini ada flash disk. Flash disk ini tidak asing juga di telinga kita. Sering kita menggunakan flash disk, apalagi ketika kita punya laptop. Nah, flash disk ini juga kapasitasnya bermacam-macam ya. Ada yang 1 GB, 2 GB, 1 GB ke atas. Nah, lebih kadang. Jadi fungsinya juga dia lebih kepada penyimpanan eksternal ya. Dia bisa kita bawa kemana-mana, lebih simpel. Kita lanjut ke monitor. Nah, ini adalah perangkat output atau perangkat yang memunculkan perintah dari perangkat input tadi. Contohnya tanpa ada mouse, menggerakkan perintah dari mouse, maka atau tanpa monitor, tanpa layar keyboard tadi, tanpa CPU untuk menghidupkan, maka perangkat input ini tidak akan hidup. Ketika kita menghidupkan power di CPU, maka hiduplah perangkat input tadi, itu monitor tadi, LCD. Nah, sepanjang zaman memang mulai berubah karena dulu dia monitornya ini dia monitor cembung ya, besar ke belakang. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini ada printer. Ini juga merupakan perangkat output juga, di mana ini hasil yang dihasilkan dari perangkat input. Tanpa ada perintah dari perangkat input, kita mengeprint, mendesain sesuatu, kemudian kita print untuk bisa kita jadikan cetakan atau kertas berbentuk gambar di dalam satu kertas. Itu bisa, contohnya seperti brosur, seperti jadwal dan segala macamnya, itu melalui perintah. Oke, baik kakak dan abang sekalian, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Untuk soalnya nanti Bapak sampaikan di link di bawahnya ya. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.